Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang tetap tercurah dalam kehidupan kami, memberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan kepada kami. Biarlah kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami tetap dalam pimpinan roh-Mu, agar kami dapat melakukannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, berkat sukacita bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Rabu tanggal 30 November 2022, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Saudara-saudara yang kekasih, pergumulan dan masalah rasanya tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita. Silih bergantinya beban kehidupan yang kita hadapi, sepertinya ada perasaan membelenggu diri kita, sehingga kita tidak sempat lagi memandang keluar dan melihat kebutuhan orang lain, karena terlalu sibuk memandang ke dalam persoalan yang sedang kita hadapi. Secara langsung, efek dari pergumulan dan masalah tersebut bisa menutup mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Allah yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Seringkali masalah sosial, politik, dan ekonomi menghasilkan manusia yang individualistik. Pribadi yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, bahkan lebih luas kepada keluarga dan gerejanya. Saudara kekasih, melalui renungan pagi hari ini, mata rohani kita disingkapkan untuk melihat bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi manusia, dengan tujuan utama untuk menderita dan mati bagi manusia yang berdosa. Yesus Kristus mati untuk semua orang yang berdosa, yang sama sekali tidak layak dikasihi, apalagi ditebus dengan pengorbanan darahnya yang kudus. Tetapi itulah kasih karunia Allah yang sudah menebus manusia berdosa untuk menerima pengampunan dan keselamatan. Keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia adalah untuk menghidupkan manusia agar berorientasi kepada Kristus dengan menyerahkan diri secara totalitas kepada Kristus. Jadi seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah bermuara untuk memuliakan, meninggikan, dan membesarkan namanya yang ajaib dan agung. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang bertanggung jawab, yang melepaskan segala ikatan yang membelenggu hidup kita untuk merawat diri dan mengarahkan hidup agar tetap terpusat dan fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, hidup baru bersama Kristus menguatkan kita dalam menghadapi segala beban-beban kehidupan, juga memantapkan pertumbuhan dan kedewasaan iman untuk menghasilkan buah-buah kebenaran atas kuasa dan pertolongan Roh Tuhan. Oleh karenanya, yang terutama dalam menjalani kehidupan ini adalah membuka hati dan pikiran, seraya memberikan Tuhan mengisi kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita beroleh jaminan dan kepastian akan anugerah dan berkat-Nya bersama dengan Allah yang kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan dengan firman yang sudah kami renungkan, dengan hikmat surgawi yang memimpin dan menguasai hati kami,
kami mampu melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Tuhan, kami menghasilkan buah-buah kebenaran dalam ketaatan, kesetiaan, kesungguhan bersama dengan Tuhan, melakukan segala tugas panggilan kami, sekaligus menghadapi segala bentuk persoalan hidup. Tapi kami tetap merawat iman, pengharapan kasih kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati jemaat HGI Taman Mini dalam setiap beban pergumulan, berkati dalam keluarga, berkati anak-anak dalam cita-cita, dalam pendidikannya, dan dalam harapannya. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.